Ya, kita bincang-bincang lagi ya mengenai situasi dan kondisi gereja-gereja Advent ya, khususnya gereja Advent di Amerika, California khususnya ya. Sudah menjadi kebiasaan setiap pemilihan pengurus gereja selalu ada aja bahan-bahan pertentangan. Kalau si A selalu mendominasi di dalam suatu gereja itu, orang akan berpikir kenapa dia aja atau tidak ada orang lain yang sanggup begitu. Kalau si B menguasai dan sering menjadi ketua di dalam gereja itu, yang lain juga bertanya kenapa hanya dia aja. Tetapi kenyataannya memang banyak orang Indonesia atau orang-orang yang mengaku umat Tuhan senang mempunyai gelar ketua gereja atau dibuat label sebagai tua-tua gereja dan dianggap sebagai seorang yang pembuat keputusan di dalam gereja itu. Saya melihat itu menjadi suatu hal yang pemicu di setiap gereja-gereja Advent Indonesia khususnya yang ada di California atau di Amerika Serikat. Bahkan dari Colorado pun seperti itu, sampai juga ke California seperti itu. Terlebih kalau gereja itu sudah berkembang menjadi gereja yang besar. Yang paling sangat menyolok saya lihat adalah apabila persoalan itu sampai kepada penegak hukum. Penegak hukum dalam artian di sini adalah pengadilan di negara itu, atau mungkin polisi datang ke gereja. Saya merasa sedih melihat itu, karena di Colorado pun sebagai ketua satu di dalam gereja, anggota yang saling berbeda pendapat, saking panasnya perbedaan pendapat itu sampai mereka mau berantem dan akhirnya dipanggil polisi. Dan sebagai ketua satu pun saya malu melihat itu. Dan saya bertanya-tanya, sejak dulu pun saya di Krauk Pulau masih muda, masih high school, saya bertanya-tanya, gereja kita memang selalu seperti itu. Pertanyaannya adalah, bisa nggak kita katakan gereja itu tempat damai sejahtera? Dan kalau tidak bisa, kenapa kenyataannya seperti itu? Inilah dulu pertanyaan pertama kepada sahabat-sahabat sekalian, khususnya saudara-saudara kita orang Advent, atau mungkin walaupun ada nominasi-nominasi yang lain yang mempunyai pengalaman yang sama, tolong dibuat komentar di bawah ini. Dan dari beberapa komentar yang pertanyaannya atau mirip atau sama, nanti kita akan diskusikan lagi. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan, dan mudah-mudahan kita mendapat suatu edukasi yang baik untuk memperbaiki apa sesungguhnya yang mau kita lakukan. Terima kasih, sampai ketemu lagi.